5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Good morning everyone. How are you today? I hope you fun in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Kita masuk ke tema yang ke-8, subtema yang pertama. Hari ini Ibu gabung antara pembelajaran 2, 3, dan 4 ya. Jadi 2 dan 3, 4 dijadikan satu ya. Kenapa? Karena kemarin itu banyak kendala ya pada saat Ibu mau pembuatan video pembelajaran. Jadinya ada yang beberapa pembelajaran itu tertinggal, jadi Ibu kejar ya. Jadi 2, 3, 4 Ibu gabungkan supaya kita materinya bisa cepat selesai gitu ya. Karena kan ini udah masuk bulan April ya. Jadi tema 8 ini harus secepatnya kita selesaikan. Kita mau ulangan juga ya nanti. Tapi belum ya anak-anak ya, nanti akan Ibu Guru infokan. Oh iya, Ibu juga belum sempat untuk membuat video yang menarik seperti yang kemarin anak-anak ya. Ada intro-intro videonya ya, pembukaannya itu. Kemungkinan nanti hari Senin Ibu usahakan sudah ada video seperti kemarin lagi ya. Nah, kenapa? Karena video seperti itu juga salah satu membuat anak-anak tertarik gitu ya untuk selalu stay menonton video pembelajaran Ibu Guru ya. Tapi kemarin Ibu lagi ada halangan jadi belum sempat anak-anak ya. Nah, karena membuat video seperti itu butuh waktu lama juga, apalagi pada saat proses perekaman itu anak-anak butuh berjam-jam juga ya. Oke. Nah, anak-anak seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini ya, kita awali dengan berdoa dulu. Nah, anak-anak bisa lihat di teks yang sudah Ibu Guru tampilkan di sini ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, kita lanjut aja ke slide utamanya ya. Kita baca sama-sama. Oke, ini Udin dan teman-temannya, mereka bermain di halaman rumah Udin ya. Akan tetapi halaman rumah Udin itu masih kotor. Nah, halaman rumah Udin perlu dibersihkan ya. Amatilah halaman rumah Udin, apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri. Nah, di sini Ibu tidak tampilkan gambar rumahnya anak-anak karena ini Ibu ambil secara umum saja. Nah, jadi maksudnya ini kan halaman rumah Udin. Coba kalau Udinnya kita ganti dengan nama kalian ya, maka kalian amati sendiri bagaimana halaman rumah kalian masing-masing. Nah, apakah sudah bersih ya, atau masih ada debu atau sampah atau kotoran yang lainnya. Nah, anak-anak bisa lihat. Nah, jadi kalau di rumah kalian masih ada kotoran, ada sampah yang belum dibuang atau belum disapu, nah segera kalian membersihkan lingkungan atau sampah yang berserakan di sekitar rumah kalian ataupun mungkin di dalam rumah kalian ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Udin, Beni, dan Siti dan Dayu ya teman ya anak-anak ya, kita perhatikan sini mereka bergotong royong atau kerjasama membersihkan lingkungan di sekitar rumah ya. Nah, sekarang kita baca dulu percakapan yang diucapkan oleh Udin dan Beni ya. Kita baca yang Udin dulu anak-anak. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Lalu jawab Beni. Beni menjawab, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Oke. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman dan untuk bermain ya. Nah, kenapa disebut aman untuk bermain anak-anak? Karena biasanya halaman rumah itu ya, kita kan tidak tahu kalau di situ ada mungkin ada tumpukan kaca ya, atau mungkin ada bekas paku atau bekas mungkin gunting yang sudah tidak dipakai lagi, atau pisau atau benda tajam yang lainnya ya. Nah, itu sangat membahayakan pada saat kalau anak-anak sedang bermain di halaman rumah ya, bisa terkena kaki ya gitu.
Maka kalau halaman rumah itu tuh sudah dibersihkan ya, benda-benda tajam mungkin yang sudah tidak dipakai lagi itu dikumpulkan gitu ya menjadi satu. Nah, jadinya tidak berserakan di halaman ya. Maka halaman rumah itu akan terlihat bersih dan aman ya. Halaman rumah itu aman untuk anak-anak bermain di situ ya. Oke, kita lanjut anak-anak ya. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Oke, bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyari. Nah, anak-anak, jadi kalau misalnya materi ini yang menirukan gerakan binatang berjalan, nih pasti anak-anak sudah tahu ini ada hubungannya materinya ke bahasa Indonesia dan PJOK ya. Nah, jadi sebenarnya materi PJOK itu dia berhubungan dengan materi-materi tematik anak-anak ya. Jadi terselip. Jadi meskipun kalau ibu guru tidak kirimkan materi PJOK, nah sebenarnya dari materi tematik itu sudah berhubungan dia ya. Oke anak-anak. Oh iya, nanti ada waktunya ya ibu nanti infokan kapan kita ulangan agama ya, ulangan harian agama, terus kapan juga kita ulangan PJOK dan tematik ya anak-anak ya. Nah nanti kan ini kan kita sudah masuk ke tema 8, nanti kita akan ada juga ulangan tema 7 subtema 3 dan 4. Kalaupun tidak ya nggak masalah ya, karena setiap hari pun kita sudah latihan ya. Nah bisa diambil nilai-nilainya dari latihan-latihan sehari-hari ya. Oke. Oh iya, materi agama juga anak-anak. Ini kan kemarin ibu kirim materi agama itu kisah Abraham. Nah sebenarnya kisah Abraham itu dia mengulang lagi dengan materi yang semester ganjil kemarin ya, dengan semester yang 1 kemarin ya. Jadi sebenarnya materi agama itu tidak terlalu banyak ya, cuma waktu semester 1 atau semester ganjil dengan semester genap itu ada pengulangan materi lagi. Nah nanti kita lihat ya, ada minggu depan atau minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, itu materi kisah Maria mengunjungi Elizabeth itu akan diulangi lagi anak-anak gitu ya. Jadi sama lagi materinya ya, pengulangan lagi. Maka itu ibu tidak mau terlalu buru-buru untuk mengejar materi itu karena dia hampir-hampir sama ya. Nah, ibu lebih mengejar dulu materi yang tematik karena tematik ini masih banyak materinya ya. Oke, kita lanjut ya. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, kita baca dulu anak-anak teksnya ya. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan hompimpah ya, hompimpah. Nah, kan udah biasa kan kalau kita, atau biasa disebut dengan pingsut gitu ya. Nah, dari situ nanti akan tahu siapa yang akan duluan, siapa yang menang, siapa yang kalah, seperti itu ya. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, "Ikuti aku," sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling 1 putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju, dia juga bernyanyi ikuti aku sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama ya. Jadi setiap anak itu menirukan gerakan hewannya yang berbeda-beda. Mungkin ada yang menirukan gerakan kelinci melompat ya, bebek berjalan, atau mungkin monkey atau mungkin harimau ya. Jadi gitu. Begitu seterusnya, jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari ya. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan di air berikut. Nah, ini anak-anak ya. Sebenarnya ini seperti apa ya? Kalau kita di sini mainnya hampir seperti kayak kucing dan tikus ya anak-anak ya. Cuma di ini ada 1 orang di sini ya di tengah-tengahnya.
Oke, ikuti aku. Bermain menirukan gerakan binatang di air. Lakukan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif, ya. Sportif itu maksudnya anak-anak kita itu bisa menerima kekurangan kita bisa menerima kekalahan kita. Jadi kalau kita pada saat posisi kita kalah, nah kita harus menerima dengan legowo atau dengan ikhlas ya. Jadi tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, seperti itu juga anak yang menang ya, tidak menjadi anak yang tinggi hati atau sombong. Jadi tetap rendah hati ya gitu. Dan bersedia menerima hukuman permainan. Nah, hukumannya menyanyi sambil menari ya. Oke, perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Nah, tuliskan contoh kegiatan permainan yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Misalnya dalam kegiatan permainan kucing dan tikus ya, kejar benteng-bentengan ya, atau biasa disebut kejar benteng, berburu hewan, gobak sodor, estafet bola. Nah, ini sebenarnya permainan-permainan ini yang biasa kita lakukan pada saat jam olahraga di sekolah ya, atau pada saat jam istirahat. Nah, seperti kayak gini kan estafet bola. Ini kan alat yang digunakannya adalah bola ya anak-anak ya. Nah, jadi biasanya pada saat jam-jam PJOK pelajaran olahraga itu kita lakukan permainan ini di lapangan ya. Nah, kalau kucing dan tikus atau bentengan atau kejar benteng atau berburu hewan ya, ini biasanya permainan ini pada saat jam istirahat juga anak-anak biasanya bermain ini ya di lapangan ya. Oke, nah ini adalah contoh-contoh permainan yang membutuhkan persatuan atau menunjukkan persatuan atau menunjukkan kerjasama ya, antar tim, antar kelompok ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, next. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Salah satu permainan yang aku sukai adalah permainan tradisional berburu hewan. Aku dan teman-teman biasa memainkannya di lapangan dekat rumah. Beberapa temanku memiliki agama yang berbeda, namun itu tak menjadi masalah. Kami saling menghormati dan tidak membeda-bedakan. Menghormati perbedaan membuat bermain menjadi menyenangkan. Jadi maksudnya meskipun kita berbeda agama ya, berbeda suku dengan teman-teman kita yang lain, tetapi kita harus tetap saling menghargai dan menghormati anak-anak ya. Karena semakin banyak kita berteman, itu permainan kita itu yang kita mainkan itu semakin seru gitu ya. Semakin banyak teman, semakin seru ya, semakin menyenangkan ya. Oke, lanjut lagi. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Oke, lanjut lagi ya anak-anak. Aku, Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Benny. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan hompimpah. Teman-teman membentuk lingkaran. Benny yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dapat bermain akan membuat suasana menyenangkan. Nah, sportif itu tadi ya anak-anak ya. Jadi kalau pada saat kita kalah dalam permainan tersebut ya, kita harus ikhlas, harus legowo, harus bisa menerima kekalahan kita ya. Nah, jadi gitu juga seperti sebaliknya.
teman-teman kita yang menang itu tidak boleh tinggi hati ya, tetap harus rendah hati ya. Nah, karena permainan itu kan biasanya kalau sudah ada menang, sudah ada yang kalah, biasanya kan permainan itu dilanjutkan lagi. Nah, biasanya anak-anak yang kalah pada tahap pertama itu kemungkinan ke tahap keduanya bisa saja dia menang ya. Nah, gantian seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya, apa isi teks yang kamu baca di atas? Ya, isi teksnya adalah pengalaman Udin bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air ya. Nah, ini anak-anak ini dari sini anak-anak sudah mulai tulis di buku tulis ya, tapi menggunakan huruf merangkai ya. Jadi kalian sambil belajar menulis merangkai ya. Dari ini ya, dari pertama sini ya. Apa isi teks yang kamu baca di atas tadi, yang tadi kita baca sama-sama? Kalian baca dengan ibu sama-sama. Pengalaman Udin bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Tulis menggunakan huruf merangkai ya. Oke, lanjut lagi. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Nah, kesimpulannya, apapun permainan yang kita lakukan ya, kita harus bersikap sportif dalam bermain, akan membuat suasana menjadi menyenangkan ya. Jadi permainan apapun, mau itu bermain bola, atau bermain kucing dan tikus, atau bermain bentengan dan lainnya, atau bermain estafet bola ya, harus dilakukan dengan sikap sportif anak-anak ya. Sikap sportif itu adalah sikap yang berjiwa besar ya, berjiwa besar maksudnya pada saat kalian kalah, ya kalian bisa menerima kekalahan itu dengan ikhlas ya. Nah, jadi nggak masalah, no problem, nggak masalah, happy aja, enjoy aja bermainnya ya. Nah, ini juga anak-anak tulis dengan huruf merangkai atau tulisan merangkai ya. Oke, kita lanjut. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Nah, jadi tugasnya tidak banyak ya anak-anak ya, tugasnya yang tadi aja. Yang ini, oke, ini aja, 2 aja. Gak apa-apa, 2 aja. Anak-anak tulis menggunakan huruf merangkai semua ya. Dari soalnya dan jawabannya juga semuanya merangkai ya. Ya, memang gak banyak tugasnya, gak apa-apa, sikit-sikit kan setiap hari ada tugas ya, meskipun sikit-sikit supaya anak-anak belajar ya. Oke, next. Sekarang kita huruf kapital anak-anak, mengulang lagi ini ya, materinya sebenarnya hampir mirip dengan yang kemarin ya. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Nah, huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Nah, aku, Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, sekarang anak-anak lihat huruf kapitalnya digunakan pada saat penulisan nama-nama orang ya. Aku, A-nya huruf besar karena ini adalah di awal kalimat ya. Ya, maka A-nya huruf kapital. Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Ini di awal-awal namanya ini ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital karena nama orang ya. Kata Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Oke, sekarang ini juga anak-anak masukkan juga di buku latihan yang tadi ya, sambungan yang tadi kan ada 2 bagian ya, slide yang pertama dengan slide yang kedua yang tadi bagian itu. Nah, anak-anak sambung lagi dengan ini, dengan menyusun kalimat. Nah, ini sudah pernah Ibu ajarkan, kalau nggak salah ini di semester ganjil kemarin ya, di semester 1. Ini menyusun kata-kata menjadi kalimat panjang atau kalimat pendek gitu ya, yang benar ya, dengan petunjuknya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu adalah orangnya ya, predikat maksudnya orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan, predikat ya. Objek, nah objek itu bisa orang kedua, bisa juga nama barang, bisa juga nama benda maksudnya ya. Nah, terus kalau keterangan, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu ya. Nah, keterangan yang lainnya ya. Oke, sekarang kita susun dari sini ya. Ini kan berantakan nih anak-anak. Tong, Udin, sampah, memegang. Ini masih berantakan kata-katanya. Sekarang kita susun menjadi bentuknya SPOK. Subjeknya dulu. Subjeknya adalah Udin, nama orang ya. Maka kita tulis ini Udin. Predikat. Predikat yang melakukan pekerjaan atau yang melakukan kegiatan. Nah, memegang. Ya, memegang.
Memegang apa? Nah, sekarang objeknya adalah tong sampah. Ini menjadi satu nih anak-anak, tong sampah. Maka sini jadi subjek, memegangnya ini predikat, tong sampahnya ini adalah objek atau bendanya atau barangnya, ya. Nah, ini anak-anak tulis juga di buku latihannya. Tidak perlu digambar. Ini kan ada gambar Udin ya. Kalian nggak usah gambar. Kalian langsung cukup aja, langsung tulis aja ini kata-kata yang masih berantakan. Lalu ini yang sudah benar ya. Ini sudah ada jawabannya. Tinggal anak-anak salin saja ya. Menggunakan huruf merangkai ya. Tulisan merangkai. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini juga ada kata-kata yang masih berantakan. Oke. Ibu lanjut ya, tadi kayaknya ada gangguan deh. Di sini ada tulisan berhenti tadi ya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Ini nomor 2, rumah menyapu halaman Siti. Nah, masa rumah bisa menyapu ya? Jadi anak-anak susun ini menjadi SPOK. Subjeknya siapa? Subjeknya orangnya Siti. Predikatnya yang melakukan pekerjaan menyapu ya. Menyapu apa? Nah, keterangan tempatnya. Menyapu halaman rumah. Maka subjeknya Siti, predikatnya menyapu, keterangan tempat halaman rumah ya. Nah, tinggal anak-anak salin saja menggunakan huruf merangkai ya. Nah, gambarnya tidak usah dibikin. Oke, sekarang lanjut nomor 3. Kerikil batu Edo dan mengumpulkan. Nah, subjeknya dulu. Subjeknya orangnya adalah Edo. Predikat yang melakukan pekerjaan mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Objeknya adalah batu dan kerikil ya. Nah, kenapa batu dulu ditulis sini, Bu? Kenapa tidak kerikil dan batu? Nah, kenapa harus batu dan kerikil? Sekarang kita susun sesuaikan dengan abjadnya anak-anak. Ini kan batu, abjadnya kan B ya. Nah, ini kan kerikil, abjadnya kan K. Mana yang duluan A B C D E F G H I J sampai Z itu mana yang duluan? Kan B duluan ya, yang disebutkan A B kan, C D E F G H I J K B dulu setelah K. Maka kita tulis dulu di sini batu dan kerikil ya, karena ini disesuaikan sesuai dengan abjad pertamanya ini ya. Oke. Lanjut nomor 4. Sampah Lani mengumpulkan. Ini masih berantakan kata-katanya anak-anak ya. Sekarang kita susun menjadi kalimat yang benar ya. Subjeknya adalah Lani. Predikatnya mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Objeknya sampah. Maka di sini subjeknya Lani, predikatnya mengumpulkan, objeknya adalah sampah ya. Nanti anak-anak tulis juga ini menggunakan huruf merangkai ya. Gambarnya tidak usah bikin. Oke, lanjut. Next, nomor 5. Number 5. Lidi, Meli, sapu, memegang. Nah, sekarang subjeknya dulu. Subjeknya adalah Meli. Predikat yang melakukan pekerjaan adalah memegang. Memegang apa objeknya? Objeknya adalah sapu lidi ya. Nah, dari sini udah jelas. Nah, gambarnya nggak usah dibikin. Oke, jadi itu ya anak-anak tugasnya ya. Jadi seperti itu. Nah, Ibu tidak panjang lebar ngomong karena di sini Ibu sudah lihat ini waktunya udah 22 menit ya. Supaya videonya tidak usah terlalu panjang. Udah, kita langsung tutup aja ya. Nanti tugasnya itu langsung kirim saja ke WA Ibu, nggak masalah-masalah ya. Nah, sampai malam, sampai sore juga nggak masalah. Yang penting kalian kerjakan, tulis namanya ya. Oke, anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran kita yang hari ini ya, tema yang ke-8, subtema yang pertama pembelajaran yang kedua, 3, 4 ya, 2, 3, 4 Ibu gabung ya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinner, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what with heart and Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Oke, simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, see you tomorrow. See you, bye.